this YouTube channel. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Davin akan membawakan materi ILM kali ini tentang perilaku star syndrome. Nah, belakangan ini kan semakin sering muncul istilah kata dari star syndrome. Nah, biasanya star syndrome ini dikenal dalam dunia sosial media khususnya selebriti atau selebgram. Nah, orang itu cenderung melabeli selebgram baru dengan label star syndrome ketika melakukan satu kesalahan tertentu. Tapi apa sih arti sebenarnya dari kata star syndrome itu? Nah, istilah star syndrome itu menggambarkan sekumpulan sikap dan perilaku saat seseorang menganggap dirinya adalah pusat perhatian sehingga terkesan seperti bintang. Namun, sebenarnya tidak sejauh apa yang diekspektasikan oleh orang tersebut. Star syndrome ini bukan termasuk dalam penyakit mental, tetapi sindrom ini lebih condong ke arah gejala gangguan kepribadian narsistik. Nah, biasanya seseorang yang mengalami sindrom ini butuh jumlah perhatian dan rasa kagum dari orang lain yang berlebihan, sehingga mereka menjadi sulit berempati pada orang-orang sekitarnya. Seorang yang mengalami sindrom ini dapat menunjukkan sikap yang tidak wajar, itu seperti tidak dapat menerima kritikan, merasa dirinya yang paling hebat, dan tidak mau kalah dengan orang lain. Nah, bila orang-orang yang mengalami star syndrome ini tidak mendapatkan perhatian yang khusus, mereka cenderung akan merasa kecewa dan tidak bahagia. Selain itu, star syndrome juga umumnya dialami oleh para remaja atau seseorang yang baru beranjak dewasanya yang biasanya, eee, telah mengalami perubahan yang drastis dalam hidupnya. Nah, ini contoh-contohnya yaitu ada, dulu tuh star syndrome hanya dialami oleh dikenal tuh cuma di kalangan kalangan selebriti. Tapi seiring berjalannya waktu, star syndrome ini bisa dialami oleh semua kalangan. Yaitu bisa contohnya pengguna sosial media yang baru saja mendapatkan jumlah follower yang banyak, dan juga bisa terjadi di karyawan atau mahasiswa-mahasiswi. Ini selanjutnya penyebab dari, star syndrome ini. Ini menurut para ahli itu dibilang yang mempengaruhi itu bisa dari faktor lingkungan. Contohnya, ketika seseorang yang sejak kecil diasuh di lingkungan yang penuh kompetisi dan sikap individualistik, cenderung membuat, seseorang menjadi, fokus terhadap dirinya sendiri. Nah, kemudian penyebab kedua adalah dari pola asuh orang tua. Contohnya ketika seseorang mendapatkan pengasuhan yang terlalu manja dari orang tua, atau orang tua memberikan banyak harapan dan sang anak tidak mampu memenuhi hal tersebut. Nah, penyebab ketiga ada yaitu opini publik. Nah, opini publik terhadap seseorang sehingga, seseorang tersebut akan takut untuk mengecewakan orang lain serta takut tidak dihargai. Nah, kalau penyebab-penyebab yang lain juga ada seperti tipe pergaulan yang bebas dan juga pengaruh dari budaya. Nah, ini dia ciri-ciri dari star syndrome. Biasanya orang star syndrome ini memiliki rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga selalu merasa lebih unggul dibanding orang lain. Nah, selanjutnya merasa dirinya unik atau spesial, sehingga menilai derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Lalu selalu membanggakan kemampuan dan pencapaiannya secara berlebihan. Terus memiliki kecenderungan untuk memanipulasi orang lain untuk keuntungannya sendiri. Dan biasanya orang yang star syndrome sering merasa iri dengan hasil pencapaian dari orang lain. Lalu biasanya, orang yang tersebut cenderung memiliki fantasi bahwa ia adalah seseorang yang sukses dan paling berkuasa. Nah, oleh karena itu biasanya karena mereka menganggap diri mereka yang berkuasa dan sukses, mereka berhak mendapatkan perlakuan khusus dari orang lain. Nah, dan ciri-ciri yang lain yaitu, bisa orang yang star syndrome biasanya bersikap sombong, tidak mau menerima kritikan, biasanya haus akan pujian, dan seringkali merendahkan orang lain.
Gejala-gejala ini biasa dialami oleh orang yang baru saja mengalami, seperti yang tadi ya, perubahan yang drastis seperti mendadak kaya ataupun mendadak sukses. Nah, ini dia dampak dari perilaku star syndrome. Nah, star syndrome dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang di berbagai area, terutama dalam lingkup sosial ya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja. Oleh karena itu, seseorang dengan kondisi ini akan kesulitan dalam menjaga hubungan dengan orang lain, bahkan orang terdekatnya. Lalu, biasanya dampak yang dialami sering mengalami masalah di tempat kerja atau sekolah. Nah, dan ini ada ya, star syndrome yang bila dibiarkan begitu saja dengan waktu yang lama akan berakibat fatal. Nah, itu bisa muncul rasa depresi dan rasa cemas yang lebih karena, asupan perhatian dan perlakuan yang khususnya itu tidak terpenuhi biasanya. Nah, karena orang yang star syndrome mendapatkan rasa depresi dan rasa cemas yang berlebihan, biasanya akan mendorong adanya keinginan untuk bunuh diri. Nah, selain itu, orang dengan gejala star syndrome juga mengalami masalah kesehatan karena sudah terobsesi dengan dirinya sendiri. Dampak lain yang bisa merugikan dari perilaku star syndrome itu adalah penyalahgunaan obat oleh penderita star syndrome. Nah, bila ada dampak dari gejala star syndrome, tentu saja star syndrome ini dapat diatasi dan dicegah. Tetapi penderita star syndrome itu sendiri karena tidak menyadari perilakunya sendiri, maka dibutuhkan peran dari orang terdekatnya, yaitu orang terdekatnya bisa melakukan, menyadarkan dirinya ke penderita kalau penderita tersebut sudah, mengalami gejala-gejala dari star syndrome, lalu mengingatkan agar kritik bisa diterima oleh penderita tersebut. Nah, apabila sudah parah, kalian boleh ajak penderita star syndrome ini untuk konsultasi ke dokter ahli. Nah, ini demikian materi dari star syndrome. Terima kasih. Halo ya Kak, ini materinya menarik ya tentang star syndrome. Menurut saya tanggapan dari Kak Davin udah lengkap sih, mulai dari apa itu star syndrome, habis itu ciri-cirinya, sampai cara mengatasinya pun menurut saya sudah lengkap sih Kak ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan buat terkait itu. Ya, halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Davin, terima kasih Pagi, untuk Mas. pemaparan materinya. Saya mau tanya, untuk star syndrome ini kan, berarti kan ada gejala-gejala yang, seperti yang tadi kata Mas jelaskan kalau tidak mau kalah dari orang lain. Nah, apakah star syndrome ini sendiri ada kaitannya dengan FOMO syndrome, Mas? Itu sih, itu aja sih. Kalau emang ada mungkin bisa tolong diinformasikan, kalau nggak ada ya dijelaskan aja sih. Oke, kalau menurut yang saya, research kan dari kemarin, jadi, untuk star syndrome ini sendiri tuh nggak ada hubungannya dengan FOMO syndrome. Jadi, star syndrome ini kan tadi, gangguan kepribadian yang narsistik, itu menurut para ahli. Jadi, menurut saya juga, tidak ada hubungannya dengan FOMO syndrome, begitu Mas. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas. Oke, ya, terima kasih Mas Davin. Oke, cukup jelas. Ya, halo pagi semua. Ya, pagi ini sih materinya bagus banget ya. Thank you banget nih Davin untuk present materinya dengan baik ya. Tadi dari mulai contoh-contohnya juga mungkin bisa ditambah juga sih nanti ke depannya apabila ada case yang kayak gini. Sebelumnya pernah nggak dari Davin sendiri merasakan mungkin teman atau mungkin siapa gitu yang Davin ikutin sosial media influencer yang star syndrome gitu supaya kita itu bisa lebih relate ya dengan materinya. Kalau tadi kan mungkin cuman lebih dijelasin aja lalu contoh dan cara penanggulangannya gitu.
Mungkin dari Davin ada nggak pernah contoh gitu? Yang pernah saya lihat itu, ini sebenarnya subjektif sih. Jadi Hmm, orang-orang ada yang bilang star syndrome, ada yang bilang benar gitu. Itu yang pernah mengkritik apa tuh, mengkritik jalanan di, sorry. di yang pernah mengkritik itu Bima atau siapa ya, Bima sebenarnya. Itu untuk yang kayak gimana contohnya? Maksudnya contoh relate kenapa dia kok disebut star syndrome gitu? Nah, dia kan pernah bikin video untuk mengkritik. Nah, itu sebenarnya isinya benar semua, makanya dari tanggapan dari orang-orang juga bagus. Udah gitu, setelah video itu kan dia jadi viral gitu, jadi mendadak terkenal gitu. Nah, setelah itu dia omongannya makin tidak dijaga karena mungkin menurut orang itu dibilang star syndrome, seperti itu, Kak. Oke, kayak contoh yang baik ya. Ini yang itu ya, yang bahas soal sosial yang di Lampung itu ya, kalau nggak salah ya. Iya iya. Nah, itu kalau menurut Hmm. saya juga subjektif sih. Jadi ada yang anggapannya benar, ada yang juga yang menganggap itu star syndrome. Oke, mungkin kita bisa singkapi juga nih, kalau misalnya semua yang berlebihan itu mungkin nggak baik gitu ya. Kalau bisa dibilang kan dia itu kalau dalam apa namanya ranah yang cukup mungkin bisa jadi keuntungan nih buat dia gitu lah. Bisa dibilang kayak gitu ya dari contoh Iya Davin. iya. Oke, mungkin itu kan kalau yang sosial media influencer. Kalau yang Davin kenal sendiri pernah nggak? Sejauh ini belum sih. Belum ada yang saya lihat itu belum ada yang kena gejala star syndrome. Oke, oke. Ya moga-moga aja nggak sampai lah ya. Iya Karena ya memang seperti yang tadi Davin bilang itu adalah salah satu gangguan narsistik kepribadian, dan memang juga namanya gangguan kepribadian itu bahkan ada psikologis penyakitnya gitu, penyakit psikologisnya. Mungkin yang lebih tahu kayak Bilkis nih mungkin lebih tahu kalau yang orang very very narsistik itu mesti diobatinya kayak gimana gitu ya. Dan semoga kita dijauhkan dari orang yang seperti itu, dan bahkan jangan sampai nih ya kita yang bahkan menjadi seperti itu. Mungkin dari saya sih itu aja. Thank you banget materinya ya Davin. thank you, Pak. Oke, ya ini menarik ya, dan sepertinya setelah pandemi itu makin banyak sindrom-sindrom yang kayak begini ya, yang menurut saya aneh sih ya untuk di generasi saya gitu ya. Cuman memang ini fenomena yang apa ya, yang nggak bisa dihindari ya dengan adanya sosial media, kemudian pandemi ya. Terus, meningkatkan stres ya, menjadi banyak hal yang jadi, seperti ini gitu ya. Dan saya mau sharing ya, kebetulan kemarin itu, anak saya tanding basket yang kecil ya, yang cewek ya, dan dia punya temen, somehow itu habis tanding tiba-tiba menangis begitu ya. Nah ini yang model-model begini ya, yang saya juga bingung gitu. Nah, lalu karena anak saya deket ya sama yang menangis ini begitu ya, lalu ditanyalah malam harinya ditelepon sama anak saya, "Kenapa lu tadi nangis?" Begitu. Nah, tak diduga-duga ternyata dia merasa, tanda petik tidak dibutuhkan oleh coach begitu. Sebenarnya aneh ya, kalau coach itu kan biasanya lihat pertandingan ada strategi, kemudian melihat kondisi anak-anak ya, karena ini kan usia KU14 ya, usia 14 tahun dan, mereka masih sangat labil ya dalam, kompetisi begitu. Nah jadinya, saya dengar anak saya cerita begitu saya juga bingung gitu ya. Kenapa dia jadi berpikiran seperti itu begitu ya. Dia bilang dia merasa, tidak berguna gitu ya. Dia merasa tanda petik jadi babunya. Ada satu anak yang skor terus gitu ya. Jadi coach suruh
kasih aja bolanya ke satu anak yang lain yang scoring terus begitu. Dia bilang gitu, jadi seperti saya jadi babunya dia begitu ya, dan seterusnya begitu. Dan itu perasaan kan nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang setting begitu, itu muncul begitu saja, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Saya nggak tahu ya, apakah ya biasanya dari keluarga kalau anak kecil gitu kan ya. Apakah dididik dengan benar? Apakah lingkungan teman-temannya itu, lingkungan yang positif, ya. Nah, ini tugas keluarga ya, teman-teman di sini kalau punya adik gitu ya, kalau teman-teman di sini mungkin ya nggak banyak ya, punya anak begitu. Nah, ini jangan dibiarkan, ini cikal bakal jadi star syndrome menurut saya. Jadi dia merasa ingin diperhatikan terus, merasa ingin dia yang muncul, ya. Walaupun belum star syndrome kalau saya lihat, temennya anak saya ini kemarin belum star syndrome ya. Dia baru merasa dirinya tak berguna lah, tanda petik begitu ya. Padahal dia mainnya bagus, itu yang saya bingung ya. Dia itu di awal-awal itu di kuarter 1 itu sempat cetak skor ya, defense-nya bagus dan lain sebagainya. Tapi karena ini pertandingannya 4 kuarter dan akhirnya ada satu anak lagi yang begitu lebih baik gitu ya, dia tiba-tiba merasa seperti demikian. Nah, ini yang menurut saya ialah bibit ya, di kemudian hari bisa menjadi star syndrome kalau tidak dibantu atau ditangani dengan benar oleh keluarganya. Nah, teman-teman di sini ya minimal ya mungkin udah punya adik begitu. Nah, coba, dibantu ya adiknya atau mungkin teman kalian sendiri ya, teman kalian yang punya bibit-bibit yang sepertinya, "Wah, ini bakalan narsis nih kalau gini terus," gitu ya. Nah, itu mesti dibantu, dikasih tahu. Karena kita udah belajar hari ini dari Davin, apa itu star syndrome ya, ciri-cirinya, penyebabnya, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak bisa membiarkan, ya. Nah, anak saya pun se 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 apa, sekecil itulah tanda petik gitu ya, karena anak saya masih umur 11 ya, cuma main di KU14. Dia itu saya bilang, "Sebenarnya nggak gitu." Ya mungkin coach punya begini-gini, saya jelaskan gitu. Karena dia pun bisa terpengaruh kan, ya. Wah, temennya kayak gitu, gue besok-besok kayak gitu juga lagi gitu kan. Nah, ini yang mesti kita jelaskan bikin fondasi yang benar. Nggak harus begitu, itu masing-masing ada fungsinya, coach punya strategi ya, dan lain-lain. Dan memang, generasi sekarang itu kritis ya, bahwa yang, nangis-nangis itu bilang, "Kok coach yang ini berbeda ya? Kalau coach yang lainnya itu tidak memfokuskan ke satu orang ya, lebih ke pemerataan semua itu sangat kritis gitu. Tapi berbahaya ketika kalau efeknya sampai lu nangis kan gitu kan ya. Ini kan jadi riskan gitu untuk menjadi tanda petik star syndrome ya. Atau saya nggak tahu lah mungkin lagi mood-nya kurang baik atau apa ya bisa juga ya, tapi mudah-mudahan nggak menjadi ke arah sana. Dan ini tugas kita semua untuk bisa membantu sekeliling kita, teman kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Ya itu aja, terima kasih.